Spinoza Indonesia. Determinisme tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Ada satu gagasan yang menjadi tulang punggung seluruh filsafat Baruch Spinoza. Tanpa memahami gagasan ini, kita tidak akan pernah benar-benar memahami Spinoza. Gagasan itu adalah determinisme. Banyak orang mendengar kata determinisme lalu membayangkan sesuatu yang rumit, padahal prinsipnya sangat sederhana. Segala sesuatu yang ada memiliki sebab. Segala sesuatu yang terjadi memiliki penyebab. Dan segala sesuatu yang terjadi sekarang akan menjadi penyebab bagi sesuatu yang terjadi setelahnya. Itu saja. Namun, konsekuensinya sangat besar. Menurut Spinoza, alam semesta bukan kumpulan peristiwa acak, bukan kumpulan kejadian yang muncul begitu saja, bukan panggung tempat mukjizat terjadi tanpa alasan, bukan tempat sesuatu muncul dari kehampaan. Alam adalah jaringan sebab akibat yang utuh, tidak terputus, tidak berlubang, tidak memiliki celah tempat sesuatu tiba-tiba muncul tanpa penyebab. Air mengalir karena hukum alam, hujan turun karena proses alam, petir terjadi karena kondisi tertentu, pohon tumbuh karena sebab-sebab biologis, tubuh hidup karena proses biologis, tubuh mati karena proses biologis, tidak ada yang berdiri sendiri. Manusia sering berkata, itu hanya kebetulan. Tetapi bagi Spinoza, kebetulan hanyalah nama yang kita berikan ketika kita tidak mengetahui penyebabnya. Bukan berarti penyebab itu tidak ada, penyebabnya tetap ada. Hanya saja, kita belum memahaminya. Mari lihat kehidupan kita sendiri. Mengapa kamu berbicara dalam bahasa yang sekarang kamu gunakan? Karena ada sebab-sebab sebelumnya. Mengapa kamu memiliki cara berpikir tertentu? Karena ada sebab-sebab sebelumnya. Mengapa kamu memiliki ketakutan tertentu? Karena ada sebab-sebab sebelumnya. Mengapa kamu memiliki keyakinan tertentu? Karena ada sebab-sebab sebelumnya. Bahkan hal-hal yang paling pribadi sekalipun tidak muncul dari ruang kosong. Keluargamu memiliki sebab, pendidikanmu memiliki sebab, lingkunganmu memiliki sebab, pekerjaanmu memiliki sebab, pertemuanmu dengan pasanganmu memiliki sebab, kelahiran anak-anakmu memiliki sebab, persahabatanmu memiliki sebab, permusuhanmu memiliki sebab. Semua yang kita alami berada di dalam jaringan kausalitas yang sangat panjang, jauh lebih panjang daripada yang dapat kita lihat. Seringkali manusia menganggap dirinya sepenuhnya bebas. Ia berkata, aku memilih ini, aku memutuskan itu, aku menginginkan ini. Tetapi Spinoza mengajukan pertanyaan yang sangat tajam. Dari mana keinginan itu muncul? Mengapa kamu menginginkan hal itu dan bukan hal yang lain? Mengapa kamu menyukai sesuatu dan membenci yang lain? Mengapa kamu takut terhadap satu hal tetapi tidak terhadap hal yang lain? Semakin dalam kita menyelidiki, semakin terlihat bahwa keinginan kita sendiri pun memiliki sejarah, memiliki penyebab, memiliki latar belakang, tidak muncul begitu saja. Ini bukan berarti manusia adalah robot, bukan berarti manusia tidak berpikir, bukan berarti manusia tidak bertindak. Yang dimaksud Spinoza adalah bahwa tindakan kita sendiri juga merupakan bagian dari rantai sebab akibat. Kita bukan berada di luar alam, kita berada di dalam alam. Dan karena itu kita juga tunduk pada hukum-hukumnya. Penderitaan memiliki sebab, kebahagiaan memiliki sebab, kesuksesan memiliki sebab, kegagalan memiliki sebab, kemiskinan memiliki sebab, kemakmuran memiliki sebab, pengetahuan memiliki sebab, kebodohan memiliki sebab. Tidak ada satupun yang muncul dari ruang kosong. Inilah mengapa Spinoza sangat menekankan pemahaman, karena orang yang memahami sebab-sebab menjadi lebih tenang. Ia tidak sibuk mencari kambing hitam. Ia tidak sibuk menyalahkan nasib. Ia tidak sibuk menyalahkan dunia. Ia berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ketika seseorang memahami bahwa kemarahan memiliki sebab, ia mulai mencari sumber kemarahan itu. Ketika seseorang memahami bahwa kecemasan memiliki sebab, ia mulai mencari sumber kecemasan itu. Ketika seseorang memahami bahwa konflik memiliki sebab, ia mulai mencari sumber konflik itu. Dan dari pemahaman itulah perubahan menjadi mungkin. Karena kita tidak dapat mengubah akibat tanpa memahami sebab. Itu berlaku dalam kesehatan, berlaku dalam pendidikan, berlaku dalam keluarga, berlaku dalam ekonomi, berlaku dalam politik, dan berlaku dalam kehidupan pribadi. Bayangkan seorang petani yang hanya menginginkan panen tetapi tidak memahami benih, tanah, air, dan cuaca. Keinginannya tidak akan mengubah apapun, karena hasil selalu mengikuti sebab-sebab yang melahirkannya. Demikian pula kehidupan. Spinoza melihat alam sebagai keteraturan yang luar biasa, bukan karena ada penguasa yang setiap saat mengatur secara pribadi, tetapi karena segala sesuatu mengikuti hakikatnya masing-masing, mengikuti hukum yang melekat pada keberadaannya.
Dan disinilah muncul salah satu pelajaran terpenting dari determinisme. Semakin kita memahami sebab-sebab yang membentuk hidup kita, semakin besar kemampuan kita untuk bertindak secara rasional. Bukan untuk melawan hukum alam. Bukan untuk keluar dari kausalitas, tetapi untuk menjadi bagian darinya dengan lebih sadar. Mungkin itulah kebebasan yang sesungguhnya menurut Spinoza. Bukan bebas dari sebab akibat. Itu mustahil. Melainkan memahami sebab akibat. Karena orang yang tidak memahami sebab-sebab hidupnya akan selalu merasa hidup dipermainkan oleh nasib. Tetapi orang yang memahami sebab-sebabnya mulai melihat pola, mulai melihat keteraturan, mulai melihat bagaimana realitas bekerja. Dan dari pemahaman itu lahir ketenangan yang jauh lebih kuat daripada sekadar harapan atau penghiburan. Karena pada akhirnya tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Segala sesuatu memiliki sebab, dan memahami sebab-sebab itulah awal dari kebijaksanaan.